Assalamualaikum teman-teman semua, salam satu lumpur. Hari ini kita bakal membahas proses dan manfaat sumur bor, solusi air bersih yang efisien. Air bersih adalah kebutuhan utama setiap rumah tangga. Di video ini kita akan membahas bagaimana sumur bor dibuat, apa kelebihannya dibanding sumur gali, dan apa saja yang perlu diperhatikan sebelum membuatnya. Sumur bor adalah sumur yang dibuat dengan cara mengebor tanah hingga mencapai lapisan air tanah. Bisa dibuat secara manual untuk kedalaman dangkal atau dengan mesin bor untuk dalam. Jenis sumur bor, dangkal 10-30 meter, dalam lebih dari 30 meter, bisa sampai 150 meter atau lebih. Kelebihan dibanding sumur gali, lebih steril, lebih dalam, lebih tahan musim kemarau, lebih cepat pengerjaannya, survei lokasi untuk mengetahui letak air tanah, menggunakan jasa geolistrik jika perlu. Pemasangan alat bor, mesin diesel, pneumatik tergantung kedalaman. Pengeboran bisa memakan waktu beberapa jam hingga beberapa hari. Pemasangan casing, pipa pelindung dinding sumur agar tidak amblas. Pembersihan, flushing, mengeluarkan lumpur dan pasir dari lubang bor. Pemasangan pompa air, bisa pakai pompa submersible, sumur dalam, atau jet pump. Tampilkan atau jelaskan alat-alat, mesin bor mata bor, casing PVC, GI pompa air pipa, hisap dan pipa dorong mesin genset jika listrik terbatas. Estimasi biaya dan waktu biaya tergantung. Kedalaman sumur, lokasi geografis, jenis tanah, jenis casing and pompa. Contoh, sumur bor 30 meter di daerah Jawa, sekitar 5-10 juta rupiah. Sumur 60 meter dengan pompa submersible, bisa 15-25 juta. Waktu pengerjaan, 1-5 hari tergantung kondisi tanah, perizinan, dan legalitas. Di beberapa daerah, pembuatan sumur bor memerlukan izin, terutama untuk kedalaman lebih dari 100 meter, sumur artesis. Aturan dari Dinas ESDM atau lingkungan, pentingnya tidak mengambil air tanah berlebihan. Manfaat sumur bor. Akses air bersih di daerah minim PDAM mandiri dalam pemenuhan air. Cocok untuk rumah tangga, pertanian, industri kecil. Lebih higienis dan aman jika dibangun dengan standar risiko dan hal yang perlu diperhatikan. Risiko, air mengandung zat besi, mangan, perlu filter. Pipa bisa tersumbat pasir bor, tidak mengenai sumber air, kegagalan gunakan jasa pengebor terpercaya. Cek dulu sumur tetangga, indikasi kedalaman, periksa kualitas air, testimoni atau studi kasus. Tampilkan wawancara singkat atau kutipan pengalaman orang, petani, pemilik rumah tangga, tukang bor sumur. Kalau kamu sedang mempertimbangkan untuk membuat sumur bor, semoga video ini membantu. Jangan lupa share ke teman atau tetangga yang butuh informasi ini. Sumur bor minimalis, modern terbaru, solusi air bersih dengan sentuhan estetika. Di era sekarang, kebutuhan akan air bersih yang stabil dan mandiri semakin meningkat. Banyak rumah modern, terutama di wilayah yang suplai air pedamnya tidak stabil, memilih untuk menggunakan sumur bor pribadi. Namun, bukan sekadar sumur biasa, yang kini populer adalah sumur bor minimalis modern terbaru. Ciri-ciri sumur bor minimalis modern: desain rapi dan tersembunyi sumur dan rumah pompa, disamarkan dengan penutup berbahan kayu sintetis, beton ekspos, atau baja ringan dengan warna netral. Tidak mengganggu estetika taman atau area belakang rumah. Pompa air otomatis and silent, menggunakan pompa submersible bawah tanah atau jet pump berkualitas tinggi yang dilengkapi dengan sensor otomatis dan teknologi peredam suara. Filter air terintegrasi sistem penyaringan, filter karbon, pasir silika, dan resin yang langsung dipasang pada instalasi untuk menjamin kualitas air jernih dan bebas bau. Panel kontrol digital dilengkapi dengan panel digital untuk memantau tekanan air, status pompa, dan bahkan konektivitas ke aplikasi smartphone. Hemat listrik dan ramah lingkungan menggunakan pompa low watt atau sistem hibrid tenaga surya untuk mengurangi konsumsi listrik rumah tangga. Keunggulan sumur bor modern minimalis. Tampilan rapi, menyatu dengan desain rumah kekinian, air bersih sepanjang tahun, bebas dari gangguan tekanan air rendah. Nilai tambah untuk properti, inspirasi penempatan sudut taman belakang, dek taman atau gazebo, samping rumah dengan penutup vertical garden, di bawah lantai garasi atau teras dengan akses tersembunyi. Kalau kamu tertarik, aku juga bisa bantu buatkan.
Sketsa desain sumur bor minimalis modern. Contoh RAB, rencana anggaran biaya, daftar teknisi atau vendor pengeboran, artikel promosi untuk brosur atau media sosial. Ingin dibantu ke arah mana selanjutnya? Contoh memanfaatkan beban air bersih yang paling jernih dari sumur bor. Kamu perlu memperhatikan beberapa hal penting, mulai dari tahapan pengeboran hingga perawatan dan penyaringan air. Berikut adalah panduan lengkapnya. 1. Pilih lokasi sumur yang tepat. Hindari lokasi yang dekat dengan septic tank, saluran limbah atau tempat pembuangan sampah. Idealnya berjarak minimal 10-15 meter dari sumber pencemaran. 2. Bor hingga lapisan air dalam, aquifer. Air tanah dangkal, 5-15 meter, cenderung lebih mudah tercemar. Bor hingga kedalaman lebih dari 30 meter, untuk mencapai komok aquifer dalam, yang airnya lebih jernih dan stabil kualitasnya. 3. Gunakan pipa dan material berkualitas. Gunakan pawan pipa PVC atau stainless steel berkualitas tinggi agar tidak berkarat. Pasang pau casing pipa yang rapat dan tahan lama untuk mencegah kontaminasi dari atas. Pasang saringan, screen filter. Gunakan screen filter di ujung bawah pipa untuk menyaring lumpur dan pasir sebelum air masuk ke pompa. Gunakan pompa yang tepat. Sesuaikan jenis pompa, submersible atau jet pump, dengan kedalaman sumur. Pastikan pompa memiliki daya hisap yang cukup dan tidak merusak air akibat panas atau getaran. 6. Gunakan sistem filtrasi tambahan. Setelah air keluar dari sumur, pasang vas penyaring tambahan seperti filter pasir dan kerikil tanam menyaring partikel besar. Filter karbon aktif menyerap bau, rasa, dan zat kimia. Resin atau softener. Jika air mengandung besi atau kapur tinggi, air kuning atau berbau. UV sterilizer atau ozonisasi untuk membunuh bakteri patogen jika diperlukan. 7. Cek dan uji kualitas air. Lakukan uji laboratorium STAT untuk memeriksa pH, TDS, kandungan logam, besi, mangan, dan bakteri. Jika air jernih tapi mengandung zat berbahaya, tetap tidak layak konsumsi tanpa perlakuan tambahan. Perawatan rutin. Bersihkan filter secara berkala 1-2 bulan sekali. Cek pompa dan pipa dari kerusakan. Lakukan pembersihan lumpur, flushing, jika sumur mulai keruh. Karakteristika. Bonus, ciri air sumur yang baik. Ciri, keterangan, jernih dan tidak berwarna, menandakan tidak banyak sedimen. Tidak berbau, air tidak mengandung zat organik busuk. Tidak berasa, tanda tidak ada zat kimia, belera. Kalau kamu ingin, saya bisa bantu dengan desain sistem filtrasi air sederhana berdasarkan kondisi air kamu, misalnya air mengandung zat besi, kapur, atau berbau. Tinggal jelaskan kondisi air yang kamu alami.